Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di malam ke-20 Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur hingga malam hari ini. Harus kita pahami, ketika kita mendapatkan kesempatan, dibukakan umur untuk mendapati bulan Ramadan, itu adalah nikmat yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang kita dapatkan dalam usaha kita sepanjang tahun. Sebagai bukti bahwa nikmat mendapatkan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar untuk kita, ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ibn Hibban Al-Baihaqi dari Tolhah Ibn Ubaidillah. Beliau bercerita, anna rajulaini qadima ala Rasulillah, bahwasanya ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah, berhijrah masuk Islam, membaiat Nabi di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islamnya di jam yang sama, hari yang sama, bulan dan tahun yang sama. Kata Tolhah, wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan min sahibih, adalah salah seorang dari mereka itu lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan yang satu. Jadi sama-sama masuk Islam, tapi satunya lebih bersungguh-sungguh. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Yang bersungguh-sungguh tadi ikut mendaftarkan diri di pasukan perang Rasulullah di tahun itu, dan dia pun mati syahid. Kita tahulah pahala mati syahid, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan darahnya mengalir seperti waktu dia meninggal, dijamin masuk surga. Sementara yang satu tidak ikut.
Kata Talha ibn Ubaidillah, thumma makatha ba'dahu sanah. Kemudian diberikan umur setahun setelah tadi. Jadi sama-sama masuk Islam, cuman umurnya lebih panjang setahun. Satunya meninggal duluan, mati syahid. Thumma tuwfiya, wafat. Meninggal biasa di atas tempat tidur. Talha bercerita, faro'aitu fima yaron naim. Saya pun bermimpi. Ka'ani inda babil jannah. Saya bermimpi saya di pintu surga. Talha ibn Ubaidillah termasuk sahabat yang dipersaksikan masuk surga. Jadi dia bermimpi dia di pintu surga. Ida ana bihima. Tiba-tiba saya mendapati keduanya. Belum masuk. Masih sama-sama di pintu surga. Wa qad kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Thumma kharaja fa adina lilladzi istushhida. Ini masalahnya. Maka keluar penjaga surga. Siapa yang masuk duluan surga? Yang meninggal terakhir. Dia duluan masuk. Sementara yang mati syahid setelahnya baru masuk. Ini masalah, seharusnya kan yang mati syahid duluan. Ini malah yang meninggal belakangan yang duluan masuk surga. Karena di surga itu keutamaannya adalah yang paling duluan masuk itulah yang utama. Itulah yang dimuliakan. Bangun tidur pagi subuh, Talha bercerita kepada sahabat yang lain. Kalian tahu itu dua orang yang datang kepada Rasulullah. Satunya mati syahid, satunya meninggal di tempat tidur. Tapi saya bermimpi yang duluan masuk surga adalah yang meninggal di tempat tidur. Orang-orang pun merasa heran. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah orang yang mati syahid lebih utama daripada orang yang tidak mati syahid? Hal itu pun sampai kepada Nabi. Kata Talha ibn Ubaidillah, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pun sampai kepada Rasulullah beritanya. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Kata Rasulullah, dari sisi mana kalian merasa heran dengan kejadian itu? Kalau mereka berkata melihat sesuai dengan dohirnya, ya Rasulullah, hada kana ashadda ijtihadan thumma istushhida fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bukankah ini dulu lebih bersungguh-sungguh, kemudian dia berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannata qabla. Sementara ini malah masuk surga setelah yang itu. Itu yang mereka herankan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Satu pertanyaan saja. Kata Rasulullah, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah itu yang masuk duluan surga
telah hidup setelahnya setahun? Itu pertanyaannya. Apa jawaban sahabat? Bala wa adraka Ramadan fasomah. Betul. Bahkan dia dapat Ramadan, dia pun puasa. Ya sudah, kenapa kalian heran? Dia satu tadi memang mati syahid bersungguh-sungguh. Tapi kan tidak dapat Ramadan. Hanya dapat satu Ramadan, mati syahid. Yang satunya hidup lagi setelahnya, dapat satu Ramadan. Duluan masuk surga. Inilah keutamaan mendapati Ramadan. Yang membuat kita tidak boleh sia-siakan. Ini Ramadan, umur yang paling berharga untuk kita. Karena kita tidak jamin Ramadan tahun depan ada enggak untuk kita. Kalaupun kita belum meninggal, tapi bisa enggak kita jamin kita berpuasa? Ini kisah yang harus kita pahami, berharganya umur mendapatkan Ramadan. Bahkan lebih utama daripada orang yang mati syahid. Sekarang kalau kita cari syahid, di mana? Di mana kita mau cari perang? Supaya kita bisa mati. Dan belum tentu juga kita mati. Tahukah kita Khalid bin Walid? Dia selalu berperang, mengharapkan mati di medan perang. Tapi dia mati di tempat tidur. Karena mati syahid ini tidak bisa kita rencanakan. Tapi kita tidak perlu bersedih. Dengan kita mendapatkan Ramadan seperti ini, inilah yang bisa kita lakukan agar supaya kita mendahului orang-orang yang telah mati syahid. Ini kisah yang sangat berharga sekali bagi setiap kita yang mendapatkan umur di bulan Ramadan ini, agar supaya kita tidak sia-siakan. Pada malam hari ini, sisa waktu sedikit ini, setengah jam lagi berarti ini, kita bahas sedikit tentang fikih i'tikaf yang kita akan hadapi besok. I'tikaf itu bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang bermakna secara bahasa al-luzum fi syai', berdiam pada sesuatu. Itu dibilang i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan i'tikaf itu di masjid, nanti kita akan sebutkan ayatnya. Maknanya secara istilah adalah al-luzum fil masjid ta'abbudan lillah, berdiam di masjid dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Itu disebut i'tikaf. Berdiam di masjid karena mau menghambakan diri kepada Allah. Kita keluar dari rumah kita, niatnya mau fokus ibadah. Berdiam di masjid. Itu disebut i'tikaf. Dan tidak disilang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah bahwa beriktikaf hukumnya adalah sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan selama
9 kali. Karena Ramadan diwajibkan kepada kita kaum muslimin di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua. Jadi di Mekah 13 tahun tidak ada puasa Ramadan. Di Madinah tahun pertama tidak ada puasa Ramadan. Nanti puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Sehingga Nabi SAW berpuasa di tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi meninggal di akhir tahun 10 awal tahun ke-11. Sehingga beliau berpuasa 9 tahun dan beliau selalu beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, kecuali tahun terakhir beliau beriktikaf 20 hari. Belum masuk di malam ke-11. Belum masuk di malam ke-11. Dan setelah Nabi meninggal, maka istri-istri beliau beriktikaf. Ini menunjukkan bahwa beriktikaf adalah merupakan hal yang disyariatkan bagi muslim dan muslimah. Dan beriktikaf ini waktu masuknya adalah dimulai dari besok malam ke-21, yaitu di matahari terbenam. Itu awal mulai masuknya. Di malam ke-21. Dan berakhir di malam takbiran, malam Id. Kita tidak bilang malam 30 atau malam ke-31, tidak. Karena tergantung bulan. Kalau bulan nanti 29, berarti kita keluar di hari 29 maghrib. Kalau nanti Ramadannya 30, bulannya 30, misalnya 29 kita lihat bulan tidak kelihatan, berawan, maka kita genapkan Ramadan menjadi 30. Maka maghrib hari ke-30 disitulah berakhir iktikaf. Ini bagi yang berniat iktikaf 10 hari terakhir. Adapun yang berniat untuk beriktikaf setiap hari saja, bukan 10 hari terakhir, tapi dia misalnya kerja pagi sampai jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, kemudian malamnya dia mau beriktikaf, masuk maghrib, keluar setelah sholat subuh, ya dia berniat setiap hari. Karena berdasarkan pendapat yang kuat dari pendapat mayoritas ulama rahimahumullah, iktikaf itu boleh walaupun sesaat. Kita masuk masjid, tadi maghrib buka, dan keluar nanti setelah sahur, niat iktikaf, kita dapat pahala iktikaf. Sesuai dengan niat. Sesuai dengan niat. Ini waktu masuk dan waktu keluarnya. Adapun tempat iktikaf, tentunya telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Bahkan para ulama rahimahumullah seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau tegaskan bahkan perempuan tidak boleh iktikaf di masjid rumahnya, di musolanya. Kan kadang ada orang punya rumah, ada musola khusus di dalam rumahnya untuk keluarganya, untuk istrinya. Untuk istrinya. Maka tidak boleh dia beriktikaf di situ. Harus di masjid. Sepakat para ulama, dia di masjid yang dilaksanakan padanya
Jumat. Itu disepakati. Di masjid yang dilaksanakan padanya Jumat. Apakah boleh di masjid yang tidak dilaksanakan padanya Jumat, tapi dilaksanakan padanya jamaah? Ini diperselisihkan. Titik perbedaannya adalah karena pengertian itikaf adalah berdiam di masjid. Karena mau beribadah, niat ibadah kepada Allah. Nah, kalau masjidnya tidak dipakai untuk Jumat, mengharuskan dia keluar ke masjid lain, pergi Jumat. Ini sisi pendalilan yang mereka gunakan. Sementara ulama yang lain sah. Yang penting di masjid itu ditegakkan padanya jamaah. Yang penting dia masjid dan ditegakkan padanya jamaah. Tidak harus Jumat. Adapun kalau dia keluar karena mau Jumat, itu kan tidak menafikan nilai ibadah. Karena dia keluar dari masjid, itu juga ibadah. Setiap langkahnya ibadah. Sampai ke masjid, kan dia ibadah juga. Kembalinya dari masjid, juga ibadah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ia mengatakan, boleh masjid yang diadakan padanya jamaah. Walaupun tidak Jumatan. Dan kalau mau keluar dari silang pendapat, jangan itikaf di tempat, di masjid yang tidak dilaksanakan padanya Jumat. Ini kalau kita mau keluar dari silang pendapat. Ini kalau kita mau keluar dari silang pendapat. Dan alhamdulillah banyak beda dulu. Dulu orang Jumat hanya di masjid-masjid besar. Masjid raya, masjid, ya, masjid-masjid besar. Tapi sekarang ini karena kewenangan atur Jumat itu adalah pemerintah. Kapan diizinkan oleh pemerintah Jumat, ya kita lakukan. Seperti di Makassar ini, hampir semua masjid diadakan padanya Jumat. Sehingga alhamdulillah tentunya itu memberikan kelonggaran bagi kita dan kemudahan untuk beriktikaf. Ya, di mana saja dari masjid yang ada. Kemudian masalah berikutnya dari permasalahan iktikaf, yaitu terkait dengan keluarnya seorang dari masjid saat iktikaf. Para ulama rahimahumullah membagi masalah ini secara garis besar dua. Iya. Pertama, keluar karena kebutuhan manusiawi. Buang air kecil, buang air besar, itu namanya hajatul insani. Kebutuhan yang bersifat ya manusiawi, butuh kencing, butuh buang air. Demikian pula makan dan minum kalau tidak ada yang mengantarkannya ke masjid. Makan dan minum kalau tidak ada yang mengantarkannya ke masjid atau tidak disiapkan di masjid. Boleh dia keluar karena ini masuk dalam kebutuhan yang bersifat kebutuhan yang manusiawi. Dan keluar karena ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama diperbolehkan. Boleh kita keluar dari masjid, ya, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat ya yang tabiat dari manusia. Bagaimana kalau kebutuhannya tidak bersifat seperti yang pertama tadi? Maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya, keluar untuk
menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Bahkan para ulama menyebutkan seperti ini. Ini kan bukan kebutuhan manusiawi, bukan hal yang darurat. Jenguk orang sakit, mengantar jenazah, ini adalah kebutuhan yang sifatnya tidak darurat, maka seorang tidak keluar karena sebab itu. Kecuali sekedar lewat. Misalnya dia lewat pergi ke rumahnya untuk kencing, kemudian dia lewat ada yang sakit, iya, itu tidak masalah. Dia menengoknya, melihatnya, kemudian dia kembali ke masjid. Ini tidak membatalkan i'tikafnya. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan i'tikaf juga. Bagaimana kalau teras masjid beriktikaf? Dia duduk-duduk di teras masjid. Bukan kebutuhan manusiawi, tapi dia keluar saja cari angin. Iya, duduk di teras masjid. Kalau ini ada silang pendapat. Kalau teras masjid di kalangan para ulama rahimahumullah dibangun di atas perbedaan dan perselisihan mereka, apakah teras masjid itu masuk di masjid atau bukan. Itu masalahnya. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang terasnya masjid. Apakah itu dinamakan masjid atau bukan? Maka di sini ada beberapa pendapat. Kalau orang-orang Syafi'iyah, Hanabilah, mereka merinci jika teras tersebut bersambung dengan masjid, bersambung. Banyak masjid sekarang ada masjid, temboknya, pintu, terus bersambung begini. Ada atap, bersambung dengan atap, masjid. Ini orang Syafi'iyah ini. Orang Hanabilah juga. Dipilih oleh Ibn Hazm bahkan, dan juga Imam Ibn Mundhir rahimahullah, serta Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Syafi'i rahimahullah. Jika katanya teras tersebut bersambung dengan masjid, maka dia termasuk dari masjid dan berlaku hukum masjid. Artinya kalau ada orang keluar ke teras masjid, duduk mengaji, maka itu tetap dianggap beriktikaf di masjid. Iya. Tapi syaratnya tadi perlu diperhatikan. Jika bersambung dengan masjid. Jika bersambung dengan masjid. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini merupakan pendapat orang-orang Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah yang menyatakan teras masjid bukan bagian dari masjid, bersambung ataupun tidak. Jadi kapan ini tembok masjid, kita sudah keluar ke tangga itu, ke sebelah sana, iya, itu sudah bukan masjid. Menurut pendapat orang-orang Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Malik. Iya, satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Pendapat ketiga, teras masjid itu termasuk bagian dari masjid secara mutlak, bersambung ataupun tidak. Jadi kalau pendapat pertama tadi dipersyaratkan bersambung, kalau tidak bersambung bukan. Pendapat ini mutlak, teras masjid bagian dari masjid. Walaupun tidak bersambung, yang penting masih dalam lingkaran pagar masjid. Nah, ini pendapat yang dinukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad
Artinya ulama fikih dalam madhab 4, 3 orang berpendapat dengan pendapat ini. 3 orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahwa masjid, demikian pula yang terkait dengan masjid, yang masih ada namanya dengan masjid. Teras masjid, halaman masjid, pokoknya yang penting ada masjidnya. Itu masuk bagian dari masjid. Kalau kita keluar di situ, maka kita tetap dianggap iktikaf. Tapi nanti ada keharusannya ini pendapat. Berarti kita tidak boleh berjualan di teras masjid. Itu masjid. Harus kita pahami itu keharusannya. Walaupun di sini kita bahas iktikaf. Kita bahas masalah iktikaf. Pendapat yang kuatnya sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa teras masjid itu bagian dari masjid secara mutlak itu kuat. Karena masih dinamakan masjid. Tapi kalau mau hati-hati adalah ikut pendapat yang pertama. Pendapat dari pengikutnya Syafi'iyah. Pengikut Imam Syafi'i. Dipilih oleh Ibn Hazm, orang-orang Dhahiriyah, Ibnul Mundir, Ibn Hajar, memilih yang merinci. Teras masjid kalau bersambung dengan masjid, bagian masjid. Kalau tidak bersambung, bukan. Itu paling hati-hati. Itu adalah yang paling hati-hati. Artinya, halaman masjid yang tidak bersambung lagi dengan masjid, tidak diatapi dengan atapnya masjid, tidak bersambung atapnya, itu bukan masjid. Itu bukan masjid. Itu lebih bagus. Iya, walaupun yang mengatakan masjid secara mutlak itu memang punya kekuatan tersendiri. Iya, ini terkait dengan hal tersebut. Jadi antum pilih pendapat yang mana nanti, disitulah kita berpegang. Boleh nggak kita yang sedang beriktikaf keluar duduk di teras masjid? Walaupun kalau mau keluar dari semua silang pendapat tadi, maka kita tidak keluar dari temboknya ini masjid. Kecuali kebutuhan yang bersifat manusiawi. Itu tentunya lebih bagus. Iya. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan masalah iktikaf. Iya. Adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Sepakat para ulama rahimahumullah bahwa iktikaf itu batal dengan menggauli istri. Orang yang beriktikaf, berniat iktikaf 10 hari ya, di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu tidak boleh baginya mendatangi istrinya. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi SAW yang sangat banyak. Dalil Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian mendatangi mereka, menggauli mereka, mencampuri mereka. Itu ini kinayah untuk jima, kinayah untuk hubungan badan. Jangan kalian berhubungan badan, itu intinya. Iya, mendatangi mereka dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Bahkan para ulama kita membahas orang yang beriktikaf boleh bersyarat. Boleh bersyarat ketika dia beriktikaf. Maksudnya, saya mau iktikaf 10 hari, tapi kalau ada orang sakit,
saya kunjungi. Jadi misalnya besok sudah mau kita masuk itikaf, boleh kita bersyarat. Boleh. Tapi syaratnya tidak boleh yang dilarang ketika beritikaf. Jadi boleh kita bersyarat misalnya begini. Saya mau masuk itikaf 10 hari. Akhir bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi dengan syarat, kalau istri saya butuh kepada saya, maka saya keluar. Pergi keluar, baru kembali. Boleh. Tapi dengan syarat juga, bukan kebutuhan batin. Iya. Tidak boleh kita bersyarat, saya mau masuk itikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau saya butuh ranjang, pergi. Tidak boleh. Karena syarat membatalkan itikaf. Tidak diperbolehkan. Karena ini menyelisih Quran. Karena kata Nabi SAW, al-muslim ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat mereka. Illa syarton ahalla haraman au haram halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh ditetapkan. Jadi boleh bersyarat, tapi tidak boleh menghalalkan yang haram saat itikaf. Haram seorang yang beritikaf mendatangi istrinya. Oleh karena itu Nabi SAW kalau masuk 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan tali sarungnya. Kata para ulama, di antara maknanya adalah tidak mendatangi istri. Iya, kan kalau sarung kencang terus, kan tidak didatangi istri. Kalau sarung turun terus, sudahlah, hancur dunia. Iya, itu maksudnya. Itu yang diinginkan di antara makna tadi. Walaupun ada juga yang memaknakan beliau kencangkan sarungnya, maksudnya adalah beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan ini adalah pembatal itikaf. Adapun mencium itu tidak membatalkan itikaf. Ada seorang keluar misalnya kebutuhan manusiawi, kencing tapi di rumah, di JF lagi tidak ada WC, misal tidak ada WC di JF, dia pergi kencing di rumah, lewat istrinya, dia cium istrinya, tidak batal itikaf. Hanya cium ya, cium boleh, peluk boleh, ya dibolehkan. Itu diperbolehkan dan tidak membatalkan itikaf. Tidak membatalkan itikaf, tapi hati-hati hal tersebut. Karena memang setan sudah dibelenggu, tapi jiwa ini, ya, ditambah lagi orang berpuasa, naik syahwat berhubungan badannya. Iya. Apa orang bilang di kedokteran apa? Naik libidonya. Iya. Jadi keinginan jima di bulan Ramadan lebih tinggi daripada selain Ramadan. Apalagi siang-siang. Iya. Makanya kalau itikaf, ya selama tidak ada hal yang mendesak ke rumah, tidak usah. Di JF saja. Apalagi misalnya di JF ini, Masya Allah. Orang cuma dikasih makan, tidur, ibadah. Iya. Makan, tidur, ibadah. Tidak ada lagi yang kita pusingkan. Iya. Kecuali uang belanja istri di rumah, ya kasih memang nih. Sebelum masuk besok, kasih memang uang belanjanya. Mungkin 100 juta, kalau cukup 100 juta, kasih memang nih. Iya. Yang butuhnya 100 juta. Iya, supaya tidak lagi sibuk nanti telepon. Iya. Tanya, mana uang belanja? Mana uang belanja? Jadi dipenuhi memang supaya kita tentunya fokus nanti beribadah. Adapun hal-hal yang dilakukan saat itikaf tentunya saya kira kita semuanya paham
dengan pengertian itikaf tadi, bahwa beritikaf adalah beribadah kepada Allah di masjid. Ini nama ibadah, kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'. Nama yang melingkup semua jenis ibadah. Jadi bukan itikaf itu hanya sekedar membaca Quran, puasa, sholat, bukan. Itikaf itu adalah kita beribadah kepada Allah saat kita di rumah Allah. Saat kita di rumah Allah, maka semua jenis ibadah, ucapan, perbuatan, badaniyah, terkait dengan badan, atau maliyah, terkait dengan harta, semua itu bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Dan itu bisa kita lakukan tentunya selama kita beriktikaf. Selama kita beriktikaf. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di malam hari ini terkait dengan fikih iktikaf, dan tadi dibuka dengan pentingnya kita alhamdulillah mendapatkan nikmat Ramadan ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.